ketemu lagi di podcastnya Charlotte Mason Indonesia bersama saya Ayu Primadini. Teman-teman pasti sadar ya kalau hari ini kita tuh hidup di dunia yang rasanya penuh banget sama distraksi. Kemampuan fokus jadi salah satu skill penting yang bisa kita bekali untuk anak-anak kita di masa depannya. Habit of attention kalau dalam istilah di metode CM ya. Nah, seberapa krusial sih sebenarnya kemampuan fokus ini dan gimana ya cara ngelatih anak-anak biar bisa fokus? Seperti biasa nih ya, udah ada dua kawan saya yang bakal ikutan ngobrol. Halo semua, saya Maria Sugio kembali ikutan ngobrol kali ini. Hai, saya Ellen Christie, senang sekali bisa nimbrung hari ini. Ya, udah siap ya semuanya? Nah, berhubung fokus jadi bahasan kita hari ini, maka harapannya semoga teman-teman bisa fokus juga ya dengerin obrolan kita kali ini. Aku tuh inget ya sama perkataan Yuval Noah Harari di buku-bukunya yang banyak ngeramalin tentang masa depan gitu. Dia tuh selalu bilang bahwa attention is the most powerful skills that we need to survive in this era gitu. Jadi kemampuan untuk fokus tuh kayaknya kemampuan yang dibutuhkan banget untuk bisa bertahan hidup di era ini gitu. Padahal kan kalau kita lihat kenyataannya hari ini ya, kemampuan fokus itu bukannya bertambah malah kayaknya makin berkurang gitu, makin lemah gitu. Terutama di anak-anak ya yang mungkin kelihatan sekali gitu. Anak-anak yang nggak fokus tuh biasanya makan tuh lama gitu, makan sambil ngelamun gitu. Atau kalau aku di tempat ngajar tuh dulu aku sering banget mendapati anak-anak tuh ngerjain tugas selembar doang gitu, selembar pun tulisannya gede-gede gitu, tapi bisa nggak selesai-selesai lama gitu, karena ngerjainnya sambil bengong, sambil ngoceh sana sini gitu. Jadi kayaknya kok susah banget gitu minta mereka untuk fokus. Bener banget sih Yu, aku tuh memang ngelihatnya tuh anak-anak itu kebanyakan semangat ngerjain apa yang mereka suka. Tapi kalau sudah ngerjain yang mereka nggak suka, sebentar aja bisa lama banget. Soalnya kayaknya gimana ya, tersiksa banget gitu kan. Iya. Padahal kan di dunia ini nggak hanya bisa mengerjakan yang kita suka doang ya. Iya, kita menekuni bidang apapun mungkin setelah anak-anak itu dewasa ya, atau kita hari ini kan dewasa, bidang apapun yang kita lakuin kan kalau udah mau serius kan pasti ketemu aja tugas yang kita nggak suka kan. Kayak misalnya nih aku suka ngajar gitu kan. Tapi selain ngajar nih kan tugas seorang pengajar lainnya kan harus berhubungan sama administrasi yang ribet gitu kan. Lembaran nilainya banyak yang harus diisi, terus belum nulis rapot, ntar ngumpulin data absen, terus nanti harus konsultasi ke kepala sekolah dan lain-lain gitu kayaknya. Gitu kalau aku tuh ngerasain ya tugas-tugas kayak gitu tuh kayaknya overwhelm banget gitu. Tapi kan ya tetap harus dikerjain toh, karena itu kan satu rangkaian dengan tanggung jawabku sebagai pengajar gitu. Nah kalau aku susah fokus untuk ngerjain hal-hal yang kayak gitu, yang aku nggak suka itu ya kerjaanku nggak beres-beres toh ya. Iya ya, maka memang sebenarnya penting banget ya anak itu bisa tetap fokus dengan apapun yang dia sedang kerjakan gitu kan. Kalau CM bilang tuh di volume 1, apapun kehebatan alamnya anak, kehebatan itu baru akan berguna kalau anak itu punya habit of attention. Soalnya kalau anak itu jenius pun bakatnya hebat banget, kalau dia nggak bisa fokus, ya dia nggak bisa mengoptimalkan apa yang dia miliki, iya kan? Betul, aku juga inget tuh. CM bilang bahwa sebenarnya yang ngebedain orang hebat dari orang rata-rata gitu adalah kemampuannya untuk fokus ya, untuk memusatkan perhatian gitu. Dan aku pikir ini juga bisa berlaku di semua profesi ya. Kayak jadi dokter gitu misalnya. Kan ya harus fokus dengerin pasiennya cerita masalahnya, dengerin satu-satu gitu. Karena kan apa yang diceritain pasiennya itu akan jadi bahan analisanya untuk nentuin terapi apa yang paling pas untuk pasiennya gitu kan. Kalau dokternya dengerinnya aja nggak fokus ya gimana bisa nyari terapi yang tepat kan? Bahaya itu. Jangan ke dokter yang seperti itu. Aku dulu pernah ke dokter, periksa dokternya tuh udah ngantuk banget, jadi dengerin aku
ngantuk gitu. Karena emang udah malam banget sih, dia praktek sampai malam banget itu, jadi dia ngantuk gitu dengerin. Udah pasien keberapa gitu ya? Yang terakhir kali. Iya, Yang khawatir pasiennya ya. Iya, apalagi dokter yang terus kelihatan pikirannya wandering gitu kan, pikirannya kemana-mana gitu, dengerin kita tuh kayak yang gitu nggak jelas gitu kan. Nah, iya kita jadi khawatir ya dengan dokter yang seperti itu ya. Iya, atau misalnya mau jadi kayak ahli hukum gitu kan, wah kalau kita lihat tuh kan ya di sidang-sidangan bacaannya aja tebel banget gitu. Mereka harus teliti, bacain kumpulan undang-undang gitu, nelusurin tiap ayat untuk nemuin poin penting gitu. Nah, kalau baru baca 2 lembar aja udah hilang fokus ya sulit juga ya nemuin nih kasus ini masalahnya apa atau misalnya harus diselesaikan dengan cara apa gitu kan. Jadi kayaknya kalau bicara soal gimana mempersiapkan anak bekerja biar sukses gitu di bidang apapun suksesnya gitu. Ya habit attention ini juga jadi kunci banget ya supaya bisa dilatihkan ya. Nah, tapi kan pertanyaannya nih ya, gimana cara ngelatih anak supaya terbiasa fokus sama yang dia kerjain gitu kan selalu PR-nya itu tuh ya. Tapi sebelum menjawab bagaimananya, mestinya paham dulu sih yuk, mengapanya ini harus dipahami dulu gitu kan. Jadi sebagai orang tua atau guru kita mesti belajar dulu apa sih sebabnya kok ada orang yang bisa konsentrasi. Terus kenapa kok ada juga orang yang nggak bisa konsentrasi. Nah ini harus mengapanya ini harus dicari dulu. Dan di tulisan CM sebetulnya udah ada ya penjelasannya kenapa kok berkonsentrasi itu sulit. Jadi karena ternyata masalahnya kalau kata CM ada di kodrat benak manusia itu sendiri. Karena di benak manusia itu modelnya itu kayak pikiran bisa seliweran sendiri. Kayak fluktuatif gitu kan. Kadang kita nggak minta, tahu-tahu pikiran muncul sendiri gitu. Terus misalnya lagi fokus ya, kita lagi ngerjain tugas, tahu-tahu ting gitu kan muncul pikiran. Itu jadinya kabarnya gimana ya? Ya, terus langsung kita ambil HP. Karena ini kan impuls kan, dan terus buka WA. Terus chat, gimana kamu kabarnya ini yang tentang itu gimana? Karena udah buka WA terus kan jadi lihat tuh chat yang lain. Terus baca, ada yang harus dibalas juga. Terus akhirnya setengah jam udah habis gitu kan. Terus lupa ngerjain tugasnya ya. Balik ke tugas lagi tapi waktunya kan udah habis setengah jam gitu loh. Nah itu bayangin kalau misalnya kita baru ngerjain lagi sebentar, tahu-tahu ting ada pikiran lain lagi. Nah ini pikiran yang berseliweran gini kita kayak dihanyutkan, diombang-ambingkan itu kan konsentrasi udah buyar. Nah itu yang CM bilang kita jadi kayak diperbudak gitu oleh pikiran yang berseliweran itu. Jadi kalau CM bilang habit of attention itu hakikatnya adalah bagaimana kita bisa menjadi tuan atas benak kita sendiri. Gitu. Jadi kalau ada pikiran yang lewat, kita bisa memilih, saya mau mengikuti pikiran itu atau saya mau tetap di sini memikirkan apa yang saya kerjakan sekarang. Nah itu. Nah, jadi kayak punya kontrol ya. Itu harus dipahami dulu konsep habit of attention tentang kemampuan untuk memikirkan yang kita ingin pikirkan kapanpun kita ingin memikirkannya. Nah, nggak rumit ya. Kemampuan untuk memikirkan yang kita ingin pikirkan kapanpun kita ingin memikirkannya. Iya, intinya kita punya kemampuan untuk mengontrol pikiran kita gitu ya. Nah, intinya gitulah yang gampang. Iya, tapi aku setuju sih dengan poin kalau misalnya attention ini kemampuan ya, skill gitu kalau kata orang-orang kan. Artinya ini bukan sesuatu yang born with kita miliki dari lahir gitu atau kita akan tambah jago seiring dengan berjalannya waktu meski nggak diapa-apain gitu. Jadi kayak otomatis tambah jago gitu. Enggak gitu kan. Ya selama nggak dilatih ya kemampuan untuk fokus atau kemampuan untuk konsentrasi, habit of attention ini ya nggak akan bisa dimiliki ya. Mustahil gitu rasanya. Soalnya kan informasi dalam hidup kita nih dari kita kecil sampai sekarang kita dewasa ini kan terus bertambah ya setiap hari. Terus hal-hal yang kita harus tangani juga makin bertambah gitu seiring dengan kita bertambah dewasa kan. Nah, akhirnya
kita seringkali gelagapan sendiri gitu. Ketika kita gelagapan sendiri, jadi fokus kita pun lama-lama melemah gitu karena hal yang ditangani makin banyak ya. Akhirnya kan kayak gitu tadi Mbak Ellen bilang, itu lagi ngerjain A, kepikiran B, lagi ketemu temen, kepikiran anak di rumah, lagi ngurusin anak, kepikiran kerjaan, gitu terus antara satu hal dengan hal lain jadi saling mendistraksi gitu. Ya, akhirnya kita makin dewasa bukan malah makin ahli fokus, tapi malah jadi ahli distraksi gitu. Iya, ahli mendistraksi diri sendiri. Iya, betul. Akhirnya kita ngerjain sesuatu ya gitu, nggak selesai-selesai atau bisa tertunda lama banget gitu gara-gara hal-hal kecil ya. Apalagi kayak ibu rumah tangga gitu yuk. Misalnya kayak aku gini kan ya, ya sudah ibu rumah tangga, ya kami kan juga keluarga homeschooler gitu kan. Kayaknya banyak banget tuh hal yang dipikir, terus harus digarap sekaligus tuh. Jadi misalnya pas masak gitu ya, mikiri hari ini jadwalnya anak-anak ngapain ya gitu. Itu giliran pas lagi nemenin anak-anak mikir, ini pakaian segunung ini kok ya belum disetrika ya. jadi ya gitu deh ya, belum selesai dengan yang satu hal lalu sudah pindah mikir yang lain. Ya sudah, kebanyakan ya seperti itu akhirnya malah bikin pekerjaan semuanya nggak ada yang optimal. Kayak aku suka tuh masak sambil nyapu gitu, terus masakannya gosong. Wah, hebat banget tuh masak sambil nyapu. Iya, gosong jadinya. Apalagi ada mitos bahwa perempuan itu ahli multitasking ya. Walaupun sebetulnya ya semua orang ya, laki-laki dan perempuan tuh kodrat benaknya sama sih. Sebetulnya multitasking itu tidak natural ya untuk pikiran manusia, karena akal budi manusia itu kan kodratnya hanya bisa memikirkan satu hal pada satu waktu. Jadi kalau misalnya kita saat ini ya mendengar podcast sambil masak misalnya, itu berarti bukan kita sedang mengerjakan dua hal sekaligus, masak dan dengerin podcast, tapi pikiran kita tuh sebenarnya loncat ke masak, loncat ke podcast gitu, supaya bisa mengerjakan keduanya. Jadi sekian detik di sini, sekian detik ke sana, jadi pindah-pindah gitu. Akhirnya kemungkinannya adalah kita paham isi podcast, tetapi yang diserap pasti tidak akan semaksimal kalau misalnya kita hanya fokus dengerin podcast saja. Apalagi kalau dengerin podcast sambil nyatet poin-poin yang penting. Nah, itu pasti tingkat pemahamannya akan berbeda sekali gitu. Karena kita hanya bisa fokus ke podcast selama kegiatan masaknya itu bisa dikerjakan secara otomatis gitu. Otomatis itu kan terbentuk kalau kita setiap hari melakukannya terus-menerus dengan cara seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lagi masak resep yang kita sudah bisa, ya kan caranya gitu-gitu aja ya. Jadi autopilot gitu, nggak usah dipikir, masukin garam, masukin ini, ambil gula, osreng-osreng gitu kan misalnya ya, itu sudah langsung tubuh itu gerak sendiri gitu. Otomatis. Tapi coba kita masak resep baru. Dijamin nggak bakal bisa sambil dengerin podcast. Nanti hasilnya nggak karuan, mesti terus ada jari keiris pisau lah dan seterusnya karena itu terlalu sulit untuk dikerjakan bersama-sama. Orang masak resep lama aja tetap bisa salah ya. Kayak misalnya, harusnya masukin garam malah masukin gula gitu kan. Atau garamnya 2 kali. Gitu. Wah, ini tadi udah dimasukin belum ya garamnya gitu kan. Ya. Tapi memang benar sih ya, multitasking ini katanya mitos ya, dan udah banyak riset ya tentang hal itu ya. Bukannya bikin kita bisa mengerjakan banyak hal, malah katanya bisa bikin kita semakin stres gitu. Iya, yang aku baca tuh pernah artikelnya David Mayer gitu. Dia bilang kalau masalah utama kan gitu, otak sadar kita tuh cuma punya satu gitu. Jadi fokus kita ya cuma bisa mengerjakan satu hal gitu. Kita bisa ngerjain dua hal kalau otak sadar kita ada dua gitu. Tapi kan masalah kita cuma punya satu nih. Jadi ketika kita coba-coba mengerjakan dua hal sekaligus yang dikerjakan otak sadar gitu, juga bukan yang otomatis ya kayak yang Mbak Ellen jelasin tadi, maka otomatis nih adrenalin kita naik gitu. Karena kan dua hal mau kita fokus kerjakan gitu. Padahal otak sadar kita cuma satu. Nah, itu makanya akan memacu hormon adrenalin di tubuh kita. Nah, itu bikin kita ngerasa seru sih gitu, kayaknya wah gitu kan. Tapi ya dijamin juga bikin stres gitu. Atau
Bisa jadi salah satunya malah nggak beres-beres atau kacau gitu. Kayak aku tadi gitu, masak sambil nyapu kan akhirnya masakanku gosong gitu ya. Atau kayak misalnya tadi anak ngerjain PR gitu sambil main kan. Nah, ngerjain PR itu kan butuh kerja otak sadar gitu, butuh perhatian, butuh mikir gitu kan. Sementara main itu juga butuh otak sadar gitu. Dia butuh berimajinasi, butuh mikir ini abis ini mau ngapain gitu kan. Nah, begitu anak itu mencoba ngerjain dua-duanya, gitu. Biasanya dia akan milih nih daripada fokus ke PR, dia malah fokus ke mainan gitu. Nah, dia nggak berhasil narik fokusnya untuk balik ke PR-nya itu kan. Ya udah deh akhirnya nggak selesai-selesai deh ngerjain PR-nya kan. Karena secara kodrati juga konsentrasi kita bakal rentangnya lebih lama kalau yang kita kerjakan itu menarik gitu kan. Kayak anak Jadi main kalau misalnya tadi ya. ada dua pilihan kegiatan ya jelas kita akan lebih mudah fokus pada yang menarik gitu. Makanya ya kalau kita ingin anak kita menyelesaikan kewajiban dan kita tahu kewajiban itu buat anak sebetulnya nggak menarik gitu. Ya, kita harus bantu anak menyingkirkan godaan-godaan supaya dia tidak terdistraksi. Kalau ada mainan, misalnya kelihatan dia sudah mau mulai pegang mainan, mainannya disingkirkan, dijauhkan. Ada HP di situ, HP-nya disingkirkan, disimpan dulu, biar nggak kelihatan di depan mata. Kita pun juga perlu begitu loh ya. Jadi kalau kita lagi harus fokus kerja, mending HP-nya ditutup, simpen, taruh di ruangan lain. Kita akan bisa fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi perlu ada manajemen distraksi. Ini benar banget sih Mbak. Jadi kalau misalnya niatnya baca gitu ya, lalu kita di sebelah kita ada HP, dijamin lah nanti yang dibuka itu bukan bukunya tapi HP-nya. Pagi kalau notifikasinya bunyi terus ya. Itu. Dan memang ya manajemen distraksi ini yang biasanya luput ya diantisipasi kayaknya ya. Kita tuh sukanya pengen anak bisa langsung fokus. Tapi kan anak itu sebenarnya kehendaknya masih lemah ya. Jadi masih mudah banget dialihkan oleh distraksi. Tapi alih-alih membantu anak memanajemen distraksinya, kita itu malah marah-marah. Kan lama banget ini kerjaan tugas kok nggak selesai-selesai gitu toh. Ya jangankan anak-anak ya, kita sendiri kan sebenarnya juga perlu ya memanajemen ini atau distraksi. Maka sebenarnya idealnya kalau sudah melihat yang seperti itu, ya anak ini ya sebenarnya bukan dimarah-marahi ya, tapi memang harusnya dia tuh harus dibantu gitu kan. Setuju sih Maria. Dan ini poin penting ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya, kita dulu juga nggak pernah diajari caranya fokus itu gimana. Terus kita tambah dewasa, distraksi kita makin banyak. Nah, tapi kita suka marah-marah kalau anak nggak fokus, gitu kan. Padahal gimana kita mau ngelatih anak-anak untuk fokus kalau kita sendiri susah fokus, gitu kan. Makanya ya teman-teman pendengar jangan dimatiin dulu nih podcastnya, terus dengerin karena di segmen 2 ini kita nanti mau bahas tentang gimana. Nah tadi kan udah kenapa ya, sekarang gimana caranya ngelatih kebiasaan fokus atau kebiasaan memusatkan perhatian. Oke, di podcast yang lalu Mbak Ellen sempat nyinggung ya kalau penting banget ngebiarin anak usia dini itu bermain bebas karena itu ada kaitannya dengan habit of attention. Nah itu kayaknya perlu dijabarin lagi deh. Apa sih sebenarnya kaitannya antara jangan buru-buru nyekolahin anak atau jangan buru-buru memulai fase akademis terstruktur itu dengan habit of attention? Sebetulnya kayak kita obrolin tadi sih, kan kita pengennya anak kelak menjadi manusia berguna ya, jadi sukses dalam arti yang nantinya dia tafsirkan sendiri begitu. Nah, tapi di dalamnya pasti ada unsur dia harus bisa kerja beres gitu kan. Kalau dikasih kerjaan harusnya dia bisa membereskan pekerjaannya. Nah, untuk itu kan anak mesti punya kemampuan mengarahkan perhatian dan tidak gampang terdistraksi ke sana kemari. Padahal secara neurologis, semua bayi itu lahir dengan rentang perhatian yang bukan cuma pendek, tapi super pendek gitu.
mereka gampang banget terdistraksi ke sana kemari. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membantu bayi-bayi ini bertransisi menjadi orang dewasa yang konsentrasinya bisa panjang gitu, daya perhatiannya bisa kuat. Nah, jawabannya adalah dengan membiarkan mereka pada tahun-tahun pertama justru melakukan yang mereka sukai dulu. Kan tadi kita udah bahas ya, secara alamiah kita akan lebih bisa lama berkonsentrasi pada hal yang kita sukai daripada yang tidak kita sukai. Nah, hukum ini harus kita manfaatkan. Jadi kita memanfaatkan kodrat lebih bisa konsentrasi pada hal yang disukai untuk melatih anak, memperpanjang rentang perhatiannya. Jadi anak itu nantinya jadi terlatih atau terbiasa berkonsentrasi lama, karena pada tahun-tahun pertamanya dia terbiasa konsentrasi lama mengerjakan hal-hal yang dia sukai, begitu loh. Nah, makanya sebaiknya untuk anak-anak di bawah umur 6 tahun, kita biarkan si anak yang menentukan sendiri dia mau melakukan apa. Ya, selain kewajiban ya, kalau kewajiban itu nggak ada pilihan. Tapi di jam di luar kewajiban, kalau anak yang memilih kegiatannya, maka akan lebih mudah bagi dia untuk mempertahankan fokusnya dalam jangka waktu yang optimal. Jadi makin paham ya kenapa kok CM bilang anak usia dini itu sudah punya agenda belajar alamiahnya. Karena sebenarnya mereka itu nggak pernah nganggur kalau sedang tertarik ingin memahami dunia di sekelilingnya ya. Apalagi kalau misalnya kita sedang membawa anak-anak itu ke alam loh. Anak itu bisa nggak capek-capek memperhatikan apa yang ada di alam. Soalnya gini, alam itu kayak seperti guru gitu loh. Dia itu alam tuh lembut, nggak memaksa, tapi mengundang gitu, mengundang orang untuk melihat lebih dekat. Nah, anak kecil yang sering main-main di alam tuh biasanya nanti secara otomatis akan menemukan apa yang menarik di sana gitu. Misalnya lihat kupu-kupu nih, menarik nih kupu-kupu, hilir mudik dari satu bunga ke bunga lain. Lalu lihat bunga liar misalnya, dirangkai-rangkai bisa jadi mahkota-mahkotaan ya, atau lihat semut nih beriringan, gotong rombongan makanan, lalu kalau ketemu saling memberi salam gitu kan. Ini kan menarik ya buat anak-anak yang sedang belajar memahami dunia gitu loh. Jadi ketika sedang di alam tuh biasanya tanpa sadar anak itu akan belajar untuk mengamati gitu, mengamati apa yang ada di sekelilingnya. Melatih habit of attention juga ya, jadi di alam itu ya. Iya betul. Bisa fokusnya jadi bisa lama. Gitu. Tapi alamnya memang harus yang alami sih, jangan yang buatan ya. Yang ayun-ayunan, jongkat-jongkit gitu. Ya kalau tidak ada yang alami, yang itu rodok lumayan lah ya Mar ya. Artinya yang penting di luar rumah gitu, jangan di dalam ruangan. Kalau saya bilang kalau bisa keluar rumah, jangan di dalam rumah. Gitu. Ya kalau bisa lebih bagus lagi yang alami, tapi kalau nggak ada pokoknya keluar rumah gitu. Outdoor. Outdoor gitu. Nah ini contoh-contoh kayak tadi ya, anak memilih kegiatan yang dia sukai, entah itu main air, entah itu main pasir atau apa, atau pergi ke alam. Ini kan kegiatan-kegiatan yang memperpanjang rentang atensi anak. Nah ini jenis kegiatan yang harus kita prioritaskan, terutama anak-anak usia dini. Jadi targetnya adalah kita memperpanjang rentang perhatian anak yang tadinya super pendek itu dari dia melakukan kegiatan yang dia sukai itu. Nanti jadinya ini akan kayak meletakkan fondasi supaya dia nanti siap mengikuti sesi akademis terstruktur gitu. Jadi waktu dia mulai usia sekolah, dia sudah tahu caranya mempertahankan fokus. Karena dia sudah terbiasa fokus ketika dia bermain bebas di masa prasekolah. Nah, ini yang malah bisa terhambat kalau sejak kecil sekali, kan sekarang tuh dari umur berapa ya, 6 bulan. 1 tahun ya, 6 bulan ya. Udah disekolahin kan. Nah, itu berarti dia udah distrukturkan gitu. Dia disuruh melakukan kegiatan yang belum tentu dia sukai gitu kan. Nah, jadi anak misalnya sering banget yang aku lihat tuh kayak misalnya di beberapa TK ya, misalnya anak lagi sibuk ya, lagi main balok kayu misalnya. Nanti terus gurunya manggil kan, ayo semua kemari ke sini kita bikin lingkaran nyanyi-nyanyi misalnya kayak gitu kan. Jadi anak yang tadinya lagi fokus malah di-cut
gitu kan, di stop, fokusnya jadi pendek. Nah, terus dia disuruh pindah ke kegiatan lain yang sebetulnya belum tentu dia sukai gitu. Akhirnya waktu diajak nyanyi-nyanyi malah dia nggak fokus, malah dia lari-lari ke sana kemari. Itu malah merugikan sebetulnya buat anak. Jadi konsentrasi anak yang sebetulnya masih pendek itu tambah lagi diinterupsi bolak-balik gitu. Karena jadi mengikuti agenda orang dewasa ya. Nah, tapi orang dewasa sering nggak sadar kan tentang hal itu, pikirnya ini supaya anak belajar sesuatu gitu loh. Betul. Padahal dia ketika sedang fokus dengan apa yang dia kerjakan tuh dia sedang belajar, dan justru itu memperpanjang rentang perhatiannya. Sementara kalau kita buru-buru menginterupsi dia, itu malah memperpendek rentang perhatiannya. Padahal sebenarnya kalau habit of attention-nya bagus gitu kan, udah dilatih sejak dini, nanti ya masuk fase akademis terstruktur jadi lebih enak ya. Enaknya ini dalam arti ya buat muridnya enak, buat gurunya juga enak gitu. Karena kan anak kalau sudah siap memusatkan perhatian dengan baik, ya guru juga jadi nggak terlalu capek mencoba beragam cara untuk memenangkan perhatian anak gitu kan. Apalagi kalau di metode CM itu kan metodenya sebenarnya short lessons ya. Jadi per subjek itu nggak panjang-panjang. Kalau anak-anak kelas 1, seusia kelas 1 SD gitu, paling per mata pelajaran tuh ya 5 sampai 15 menit itu sudah panjang itu. Kalau aku ingat dulu anak-anakku tuh waktu kelas 1 tuh 1 jam itu sudah semua subjek untuk hari itu. Jadi sudah belajar macam-macam, sesi akademisnya sudah selesai dalam waktu 1 jam. Akhirnya anak itu nggak kesulitan untuk tetap mempertahankan fokusnya gitu. Nah, CM bilang kalau anak sudah mulai buyar gitu ya, kehilangan fokusnya kalau sedang sesi pelajaran, ya sebaiknya memang harus break dulu lah, diakhiri dulu, lalu nanti anak disuruh rehat, nanti kalau sudah segar lanjut lagi sesi akademisnya gitu. Itu yang sering membuat metode CM ini disebut sebagai gentle art of learning ya, jadi lemah lembut gitu. Memang kelak anak harus ketika dewasa dia harus bisa mengerjakan sesuatu yang tidak dia sukai sekalipun kan. Kalau tugas kantor itu kan belum tentu kita sukai kan, dan itu kita ngerjainnya kan bisa berjam-jam itu untuk mengerjakan itu. Nah, dari anak yang masa prasekolah dia belajar dulu dari kegiatan yang dia sukai, udah panjang. Nah, masuk fase sekolah, dia mulai belajar mengerjakan yang dia belum tentu sukai. Tapi yang wajib buat dia kerjakan, hanya kita mulai dengan rentang yang pendek sekali. Itu kan yang tadi Maria bilang. Dan itu sifatnya gradual gitu kan. Nah, untuk itu sebetulnya untuk melatih prefrontal korteksnya ya, karena yang bertanggung jawab untuk konsentrasi itu kan bagian otak depan itu. Nah, PFC itu ya. Nah, bagian PFC ini anak-anak kan masih harus dilatih dari sedikit-sedikit supaya nanti makin lama makin panjang. Kalau kelas 1 SD 5 sampai 15 menit per subjek, nanti SMP dia sudah bisa setengah jam per subjek. Nanti SMA sudah bisa sejam 2 jam. Nanti dia kerja sudah bisa berjam-jam gitu loh, untuk fokus pada hal yang belum tentu dia sukai gitu. Nah, tapi kan sangat tidak realistis kalau sudah dari kelas 1 SD disuruh tiap subjek konsentrasi 1 jam misalnya. 1-2 jam malah kadang-kadang gitu kan. Terus seharian dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang misalnya disuruh konsentrasi terus, itu terlalu berat gitu loh buat anak usia SD awal, itu sebetulnya terlalu berat. Nantinya malah yang terjadi adalah mereka mengembangkan kebiasaan tidak memperhatikan karena sudah tidak mampu lagi. PFC-nya sudah tidak mampu mempertahankan konsentrasi. Jadi waktu guru ngomong menjelaskan malah dia ngelamun, pikirannya udah kemana-mana gitu kan, atau udah nggak tahan dia guyonan sama temennya atau gambar-gambar sendiri karena dia sudah nggak mampu mempertahankan konsentrasi ke subjek yang panjangnya 1 jam 2 jam itu tadi. Jadi malah melatih distraksi ya, bukan melatih attention, melatih distraksi ya. Makanya jadi ahli distraksi tadi kan.
Iya, selain itu juga kan kalau di metode CM ini juga diterapin narasi ya, harus bisa menceritakan kembali dalam sekali dengar gitu. Dan ini sebenarnya juga tujuan utamanya tuh juga untuk melatih konsentrasi ya. Karena kan susah tuh ya, kita harus fokus dengerin gitu, mana nggak dikasih lihat gambar atau apa gitu biasanya kan. Terus kita harus dengerin fokus, terus sekali dengerin harus bisa langsung diceritain. Ini emang susah ya, karena aku juga ngalamin gitu di rumah tuh ada satu sesi tiap malam di mana kita sekeluarga gantian baca, terus sisanya harus narasi. Nah, itu tuh kalau kita nggak fokus dengerinnya bener-bener, wah nggak bisa nangkep maksud cerita dan nggak bisa ceritain ulang jadinya. Nah, terus kalau hal-hal kayak narasi gini dilatih terus setiap hari ya, kan lama-lama jadi kemampuan fokus bisa meningkat ya. Jadi kenapa akhirnya di CM ini narasi jadi penting gitu di setiap sesi belajar anak-anak. Tapi kan sayangnya kalau di sekolah konvensional ya metode narasi ini kan jarang banget dipakai ya. Malah yang terjadi seringnya kebalikan gitu. Satu pelajaran diulang-ulang terus dalam 2 jam itu kan dari 2 jam belajar pelajarannya diulang-ulang terus gitu. Jadi anak nanti kalau nggak ngerti yang ini nanti toh abis ini dijelasin lagi gitu. Atau sesederhana ini nih yang sering aku alami itu yang anak nanya, Bu, ini dikerjain halaman berapa gitu kan? Terus jawab. Nanti nggak lama kemudian nanya lagi, ini di halaman berapa? Nah, nanya kayak gitu aja kayaknya bolak-balik gitu. Dan boros kalau waktu. kalau diulang-ulang gitu kan akhirnya memang anak ngentengin ya, anak ngapain juga kan konsentrasi gitu. Paling juga kalau nggak ngerti dijelasin lagi, kalau nggak Tinggal denger ya tanya. tinggal tanya. Ya gitu sih aku dulu sekolah kalau ingat ya kurang lebih yang kamu bilang itu sih yuk. Jadi guru tuh jelasin panjang lebar itu misalnya, Nana besok kita mau kerja bakti, kita akan bla 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 bla, nanti besok bawa ini ya bla 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 bla. Nanti lalu di pojokan sana belakang ada yang teriak, ulangi Bu. Gurunya jelasin lagi dari awal, besok gini anak-anak ya, bawa ini, kamu ini nih. Nanti ada lagi yang nggak jelas. Bu, nggak dengar, ulangi gitu terus sampai capek nggak Ya, biasanya selesai-selesai gitu ya. tuh. Sekolah ya gitu itu biasanya. Di rumah juga bisa kayak gitu juga loh ya. Iya sih. Jadi kita harus hati-hati juga sebagai orang tua, jangan membiasakan anak itu kita ngomong dia nggak fokus nanti apa mah apa mah. Jadi ngulang-ulangi terus kan. Jadi pastikan kalau dia udah Mama mau bicara, kamu dengar dulu, Mama nggak ada siaran ulang. Nah, itu kan jadi akhirnya anak fokus dengerin gitu. Iya. Jadi kemampuan anak berkonsentrasi bakal sulit berkembang kalau di rumah maupun di sekolah praktek-prakteknya justru membuat mereka terbiasa tidak memperhatikan. Kalau aku tuh di rumah suka ini loh, minta narasi juga untuk dalam nyuruh gitu. Jadi misalnya, oke, tolong ya beliin ini gitu. Oke, coba apa yang minta dibeliin gitu. Jadi habis itu narasi gitu. Oke, Mama minta beliin ini gitu kan, benar kan? Ya oke. Habis itu baru dia pergi gitu. Jadi sebelum dia pergi aku minta narasi dulu gitu. Aku tadi nyuruh apa gitu. Iya. Jadi kan ya emang sebenarnya bagus ya kalau habit of attention ini udah dilatih sejak anak usia dini gitu dengan tidak memberikan dia banyak distraksi atau membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka gitu. Apalagi terus kan dilanjut dengan praktek-praktek ala metode CM gitu kayak tadi kan short lesson, terus narasi. Nah, tapi kan masalahnya nih ya banyak anak yang udah terlanjur gede gitu. Wah, anak saya nih udah umur 14 tahun, udah terlanjur dari kecil tidak terbiasa dengan cara yang seperti itu. Terus sekarang udah kebiasaannya berlama-lama gitu, ngerjain PR aja nggak selesai-selesai gitu misalnya, atau makan aja nggak selesai-selesai. Nah, itu gimana tuh Mbak tuh? Kan banyak nih pasti yang kasusnya kayak gitu kan, udah baru tahu kayak gini kok udah telat nih gitu kan. Ngerasa. Ya, intinya nggak ada yang telat sih ya. Selama anak masih di rumah kita masih bisa memperbaiki lah. Prinsip dasarnya juga sebetulnya sama aja dengan
anak usia dini. Jadi kita harus observasi dulu anak kita level kemampuan atensinya seberapa lama gitu ya. Dan kemudian misalnya dia harus mengerjakan tugas atau PR, kita lihat PR-nya itu seberapa sulit gitu kan, kira-kira butuh waktu berapa lama. Nah, kita lihat aja, berarti anak kita mending dikasih timer ya, misalnya kita 10 menit aja dulu, kamu kerjakan dengan fokus dan jangan nyambi-nyambi yang lain. Ya itu HP-nya disimpan, apa semua yang lainnya disimpan, kamu fokus aja dulu 10 menit, nanti setelah itu kamu break. Nah, kalau misalnya mampunya 10 menit gitu kan. Kalau misalnya sudah lebih lama ya dibikin lebih lama, nanti makin lama harusnya makin panjang gitu. Jadi mulailah dengan durasi yang terpendek, yang paling anak bisa kerjakan, setelah itu makin lama makin diperpanjang. Ini butuh kemauan orang tua banget untuk ngawal ya. Orang tua butuh serius ngawal gitu ya. Ya kalau untuk tahap awal ya, tapi sebetulnya kayaknya sekarang tuh yang paling mendistraksi itu kan gawai ya, HP terutama tuh. Itu yang sangat-sangat mendistraksi. Dan itu sudah ada risetnya juga sih. Jadi memang orang tua harus memastikan penggunaan gawai anak itu hanya setelah anak menyelesaikan kewajibannya. Itu aturan dasar ya yang harus dipegang oleh orang tua. Kalau anak belum selesai kewajibannya, gawai nggak boleh dipegang. Iya, masalahnya emang gawai ini mendistraksi sekali ya. Terus jadi masalahnya jadi kayak bertambah gitu. Anak dari kecil tadi belum terbiasa fokus, malah terbiasa didistraksi gitu kan. Terus dalam pelajaran hari-harinya pun tidak melatih dia untuk fokus. Terus ketambahan lagi ada gawai. Ya kan? Jadi mengerjakan sesuatu kalau jauh dari gawai itu kayaknya gelisah gitu anak-anak kan. Mereka tuh bawaannya kayak pengen cek notifikasi terus. Nah, tapi masalahnya kalau dipisahkan dari gawai itu juga kayaknya ada anak-anak yang ngerasa kayak sakau gitu loh. Iya, aku pernah gitu soalnya kejadian tuh waktu itu ngajar anak-anak SMP gitu. Terus mereka aku bilang kan, ini selama kelas kita, kelas cuma 1,5 jam padahal ya, jadi nggak ada yang pegang handphone ya, handphonenya ditaruh di tas atau ditaruh di mejaku gitu kan. Itu bisa loh anak-anak itu 1/2 jam aja tuh kayak sakau gitu yang gitu-gitu sambil gerak-gerak kanan kiri gitu jadi kayak orang sakau gitu. Jadi boro-boro mau fokus sama pelajaran ya karena mereka udah gawai sakau sama gawainya itu. Pikirannya ke gawainya ya berarti ya. Gitu. Jadi coba tapi kalau anak-anak kayak gini ya, kasus anak-anak kayak gini terus mereka dikasih gawai gitu kan. Wah, itu baru deh mereka bisa fokus berjam-jam gitu. Jadi kesannya bisa fokus tapi hanya bisa fokus ke gawai gitu kan. Ya yang banyak yang belum, mungkin orang tua juga belum terinformasi ya bahwa banyak aplikasi itu kan didesain memang untuk merancang orang kayak kecanduan gitu kan. Jadi contohnya fitur scrolling. Kalau kita baca buku itu kan ada tamatnya gitu kan ya. Tapi kalau kita buka YouTube itu nggak ada tamat gitu kan. Terus Facebook, Instagram, Twitter itu nggak pernah tamat. Jadi selalu scroll baru dan terus selalu ada feed baru. Jadi memang didesain supaya orang nggak berhenti menggunakan itu, tapi kelihatannya kayak berkonsentrasi, padahal sebetulnya itu rentang perhatiannya pendek sekali. Jadi tayangan itu kan baca status itu sekarang orang katanya tahan dengan hanya berapa detik ya? 5 detik katanya tuh ya. Lebih pendek daripada ikan mas katanya. Lebih pendek daripada kemampuan atensinya ikan mas tuh 9 detik kalau nggak salah. Kemampuan orang baca status itu sekarang lebih pendek daripada kemampuan atensi ikan mas gitu kan. Karena begitu statusnya hanya baru sebaris, kayak nggak menarik, langsung scroll status berikutnya. Jadi sebenarnya nggak benar-benar dibaca. Terus kalau ada status yang kepanjangan dikit kan mesti yang komen status panjang. Panjang banget ini. Alinea gitu loh. Terus kalau video juga tuh ya. Video 5 menit aja tuh sekarang buat kita udah ya ampun panjang banget gitu. Iya. Nah, bayangin kalau hanya baca status berapa alinea aja udah dianggap panjang banget, itu kalau membaca buku bagaimana gitu kan. Nah, terus lagi juga misalnya kayak
anak itu bisa tahan lihat tayangan tontonan video bisa lama banget. Apakah itu berarti dia fokus? Coba dicek deh videonya. Itu gambarnya itu ganti tiap berapa detik. Terus kan ada warna-warninya mencolok, warna-warninya ganti, cahayanya pendar-pendar, terus ada efek-efek suara. Itu tuh bukan berarti rentang perhatian anak panjang, tapi justru dia dia bisa tahan karena setiap berapa detik ganti. Itu sebetulnya memanfaatkan kodrat pikiran manusia yang memang dia selalu tertarik pada gerak dan suara gitu. Karena kan gerak dan suara itu penting buat manusia terutama zaman dulu untuk bisa survive. Kalau misalnya di sana ada macan, di sana ada makhluk apa gitu kan, supaya dia bisa langsung siap melawan, makanya dia selalu peka pada gerak dan suara. Nah, ini dimanfaatkan oleh para pencipta gawai dan aplikasi untuk membuat orang kayaknya bisa awet banget, lama banget memperhatikan buatannya mereka ini, karena dengan mempermainkan kecepatan gerak dan suara, makanya makin lama sekarang dibuat makin cepat, karena orang sudah kayak apa ya, sudah terbiasa dengan kalau kayak apa itu story Instagram itu cuma berapa 15 detik 15 detik ya. 15 detik aja kan sekarang orang udah mulai di itu sudah mulai bosan kan 15 detik. Sekarang bisa lebih cepat lagi gitu loh. Kayaknya 15 detik pun akan jadi terlalu lama gitu. Nah, itu makin lama makin cepat, makin lama makin cepat untuk mempertahankan orang untuk tetap memperhatikan. Nah, akhirnya terus yang terjadi adalah ketika anak kembali ke dunia nyata, apa ada di dunia nyata adegan berganti tiap 3 detik misalnya. Jadi wajah ibunya gini terus tahu-tahu berubah gitu. Itu kan nggak ada gitu loh di dunia nyata. Orang jalan ya pelan-pelan kalau di dunia nyata, nggak kayak di film gitu. Nah, akhirnya kan terus anak-anak akan kesulitan. Baru misalnya gawainya diambil tadi ya. Terus melihat kehidupan sehari-hari, orang jalannya lambat, orang ngomongnya lambat, wajah kok nggak ganti-ganti. Akhirnya dia bosan kan, dia bilang, aku bosan. Makanya anak sekarang sering banget mengeluh bosan gitu. Terus nanti kalau dia disuruh membaca buku, dan buku itu kan hurufnya tidak bergerak ya, nggak ada warna-warninya, nggak ada cahayanya, nggak ada efek suaranya, apa tahan gitu loh dia membaca buku kalau dia selama ini terbiasa dengan audiovisual yang sangat cepat gerak dan suara itu. Makanya riset mendapati bahwa ternyata screen time, main games, memakai gawai yang sering di masa prasekolah didapati kemudian nanti berkorelasi dengan rendahnya kemampuan fokus anak pada saat dia sudah masuk usia sekolah. Terus anak juga jadi lebih impulsif, ya kan kalau kita pegang gawai, pengen ngechat ini langsung kita buka, langsung bales gitu. Jadi sulit mengendalikan diri, anak-anak pun akan mengalami seperti itu. Jangan kan anak-anak ya, yang udah tua aja juga impulsif kalau udah lihat informasi di gawai kan. Lihat ada yang jualan apa, impulsif pengen beli. Lihat ortu lain bikin kegiatan apa buat anaknya, kita impulsif juga pengen ngikutin. Lihat teman-teman jalan kemana atau makan apa, impulsif kepengen juga gitu kan ya. Akhirnya impulsivitas kita ini kan juga jadi sasaran iklan, sasaran tren atau apalah gitu kan. Capek sendiri sih akhirnya ya kalau hidup itu hanya dikendalikan impuls. Dan itu semuanya akibat dari nggak bisa fokus ya dengan apa yang kita kerjakan atau yang kita miliki. Kalau dipikir-pikir ngeri juga ya efek bergawai ini kalau kita nggak bisa mengendalikan diri gitu. Tapi aku jadi kepikir nih, apa berarti anak-anak itu nggak boleh ya dikasih lihat YouTube atau nge-game gitu sebelum dia mampu mengendalikan diri? Atau ada aturannya, maksudku ada risetnya gitu loh, umur berapa sih yang boleh? Lalu kalau misalnya boleh pun berapa lama, itu apakah sudah pernah ada diteliti gitu Mbak? Ya kalau
edarannya dulu ada dari Asosiasi Dokter Anak Amerika. Pernah kasih rekomendasi anak di bawah umur 2 tahun jangan sama sekali diekspos ke layar. Kalau yang di Perancis tuh malah kayaknya 3 tahun jangan sama sekali diekspos ke layar. Itu selain masalah atensi, terutama juga kesehatan mata ya. Nah, terus setelah lewat waktu itu bisa mulai diizinkan, tapi dengan batasan waktu. Ada batasan waktunya, tapi aku nggak mau nyebut, soalnya kadang-kadang orang salah pengertian gitu loh. Jadi misalnya dikasih tahu batasan waktu 1 jam, terus nanti dimaksimalkan gitu. 1 jam gitu kan. Padahal maksudnya kalau misalnya dikasih batasan waktu sekian, itu berarti tidak harus dihabiskan jatah waktu itu sehari harus sekian gitu kan. Dan kita harus melihat kondisi anak. Ada anak yang tipe bawaannya itu lebih gampang tersihir oleh layar, kayak salah satu anakku seperti itu ya. Jadi dia itu kalau sudah ketemu layar, mau TV, mau apa, itu sudah langsung kayak nggak bisa diajak ngomong. Ada apa di sekelilingnya udah nggak ngerti gitu. Nah, anak-anak yang lebih gampang tersihir oleh layar tentu saja perlu lebih dibantu mengendalikan diri dibandingkan anak yang lihat TV nyala itu nggak terlalu tertarik gitu. Ada juga gitu. Nah, untuk anak-anak ini mungkin lebih aman gitu. Tapi bukan berarti kemudian ya udah nih aman nih anakku nih udah kasih. Nggak gitu juga ya. Jadi kita sebagai pendidik mesti paham ilmu kesehatannya, tapi juga melihat kondisi anak, terus kita sesuaikan peraturannya sesuai dengan kondisi anaknya. Dan yang paling penting juga kita mesti mengendalikan diri kita juga ya. Dari gawai-gawai ini. Atmosfer. Iya gitu kan, kalau CM bilang education is an atmosphere gitu. Jadi kita juga mesti pintar-pintar menjaga fokus kita gitu. Jangan sampai kita ini bertumbuh juga jadi pribadi yang juga tidak fokus, yang jadi mudah banget terdistraksi gitu. Karena nggak jaminan juga umur kita lebih tua terus fokus kita lebih baik, kan nggak ada jaminan untuk itu gitu. Karena fokus ini kan kemampuan ya. Jadi kayak tadi gitu, misalnya kemampuan main basket gitu. Anak yang lebih kecil ya bisa lebih jago main basket dibanding orang yang udah tua. Tapi nggak pernah latihan. Tapi nggak pernah latihan basket gitu ya, sama ya. Berarti kita juga penting banget sih untuk ngelatih fokus kita ini. Bisa dengan cara-cara yang tadi udah disebutkan juga ya gitu, kayak mungkin timer gitu tadi, selain berguna buat anaknya bisa berguna juga buat orang tua gitu. Kita pasang timer kalau kerja gitu. Atau kita tahu misalnya kita harus tahu fokus kita berapa menit nih. Kalau kita fokus kita cuma 15 menit, kita pasang timer. Aku kadang-kadang gitu tuh. Jadi lagi pengen ngerjain apa, pasang timer 15 menit. Terus nanti 15 menit berikutnya ganti pekerjaan yang lain dulu gitu, biar ganti hal yang dikerjakan, jadi lebih nggak bikin bosen gitu, tapi ntar pasang timer lagi gitu. Jadi bermanfaat juga ya buat orang tua latihan ini gitu. Perlu ada puasa gawai juga sih sesekali ya. Nah, iya penting itu. Jadi kalau aku sih sekarang rutin setiap minggu itu ada 1 hari yang aku off sama sekali gawai. Terus biasanya setahun 2 kali aku yang off antara 2 minggu sampai sebulan gawai apa. Jadi nggak medsosan, nggak ini ya. Itu akan membantu sekali sih untuk membuat kita tetap bisa menjadi tuan atas pikiran kita sendiri. Betul. Iya, ya memang selalu menarik ya kalau bahas pendidikan ini dari segi hukum alamnya ya, dari ilmu fisiologis dan psikologis gitu kalau kata CM. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita besok kerjanya optimal, kerjanya tuntas, apapun yang dia kerjakan ya, kita mesti ngelatih habit of attention mereka ini sejak usia dini ya. Atau sejak usia berapapun kita menyadari bahwa ini adalah hal yang penting. Dan bukan cuma anak-anak, tapi juga buat kita sendiri. Kalau kita mau anak kita fokus, ya kita mesti bisa fokus juga. Oke, selamat berlatih fokus dan juga melatih anak-anak ya teman-teman semua. Sampai ketemu di podcast episode berikutnya. Dadah.